Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengolahan data batimetri dari akustik kelautan menggunakan aplikasi EcoView. Pertama yang kita siapkan itu adalah aplikasi EcoView. Kita buka aplikasi EcoView-nya. Di sini saya sudah membukanya. Nah, kemudian kita klik New. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik Add. Lalu kita masukin data yang akan kita olah. Kita klik Open. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Yang dimana dari data ini ialah dia menghasilkan ada SV raw pings-nya, TS raw pings-nya, position GPS fixes-nya, sama heading datanya. Nah, setelah itu kita langsung klik ekogram. Lalu akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa langsung klik F8 atau kita klik ekogram, kemudian variabel properties. Kita tunggu. Nah, setelah itu maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita klik ke calibration. Lalu pada apply calibration settingnya itu kita ganti jadi manual. Nah, setelah itu kita ke kalkulator. Nah, untuk temperaturnya ini kita isi sesuai dengan yang sudah kita dapatkan di lapangan kemarin. Misalnya pada temperaturnya ini kita ganti jadi 29, salinitasnya itu 30, kemudian pada kedalamannya itu kita 35, kemudian untuk pH-nya itu 7,7, kemudian untuk frekuensinya itu kita buat 200. Kemudian kita klik calculate. Nah, dapat dilihat di sini kita mendapatkan bahwa sound speed-nya itu dari mekanisme 1981 yaitu 1538,64 ms. Setelah itu kita ganti di sini. Bentar, kita copy dulu yang tadi. Yang ini tadi kita ganti jadi calculate. Nah, lalu ini kita copy. Kita ganti di sound speed sini. Yang manual. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita kembali ke ekogram. Kemudian pada bagian grid-nya itu, pada show time atau distance grid-nya itu kita ganti jadi time. Kemudian untuk time between grid line-nya itu kita per 5 menit.
Lalu pada show depth atau rank grid-nya itu kita ganti depth atau rank. Lalu separation-nya kita 35. Kita klik apply atau klik OK. Nah, setelah itu selanjutnya kita ke display. Kemudian pada color display minimumnya itu kita menggunakan 50 dan pada color display rank-nya itu kita menggunakan plus 50. Kemudian klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu pada datanya ini yang minimum threshold-nya itu kita centang, sama maksimum threshold-nya itu kita centang. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Nah, lalu ini bisa kita perbesar. Ini hanya menampilkan nilai kedalaman, dan jika kita mengarahkan kursornya ke bagian yang putih ini, maka nilai yang di sini akan minus 999. Tapi jika kita mengarahkan kursornya ke daerah yang berwarna ini, maka dia nilai kedalamannya itu minus, tidak melebihi dari minus 50. Seperti ini. Atau bisa kita lihat di integrate cell-nya. Kita klik kanan pada gambar atau pada layar ini, kemudian kita klik integrate cell. Nah, yang dimana depth main-nya itu 17,8. Setelah itu kita melakukan pendigitasian. Nah, kemudian untuk pendigitasiannya itu, pertama yang kita lakukan, klik line draw-nya itu, kemudian pilih new editable line. Lalu untuk create a new line-nya itu line 1. Kemudian span gaps-nya ini kita checklist, kita centang. Kemudian kita klik OK. Nah, sebelum melakukan pendigitasian ini, kita buka kembali F8 atau variable properties-nya. Nah, pada analisisnya ini, terus pada bagian exclude above line-nya itu kita ganti jadi line 1. Kemudian untuk exclude pink white bad line status on the exclude below line ini kita checklist. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita lakukan digitasi. Ini bisa kita zoom. Agar mempermudah kita buat melakukan pendigitasiannya. Kita lakukan pendigitasiannya dari awal sini.
karena ini banyak dan terlalu lama, jadi ini kita skip saja. Nanti jika sudah selesai akan saya videokan lagi. Nah, setelah didigit, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Nih, terdapat hijau-hijaunya ini, yang dimana ini adalah pendigitan yang telah kita selesaikan. Dan ini garis ini merupakan batas waktu yang sudah kita tentukan tadi, yaitu per 5 menit. Jadi dari sini ke sini itu per 5 menit. Nah, setelah itu kita lanjut ke Excel. Sebelum lanjut ke Excel, kita ke ekogram terlebih dahulu, kemudian variable properties. Lalu pada above line-nya ini kita ganti file set, kemudian pada exclude-nya itu kita ganti jadi line 1, kemudian kita apply, lalu kita oke. Setelah itu kita klik kanan, pilih integrate cell. Nah, maka dia akan berubah ke atas yang merah-merah ini tadi. Nah, yang kita gunakan ini adalah hanya nilai kedalaman saja. Nah, setelah seperti ini kita lanjut ke Excel. Nah, setelah itu kan kita ke Excel. Lalu di Excel kita buat date, longitude, latitude, kemudian Z, transducer, dan H koreksi. Nah, yang dimana date itu diambil di sini, dari sini. Kemudian untuk longitude-nya itu seperti ini. Kita lihat di bagian bawah sini, yang dimana ini merupakan longitude dan ini merupakan latitude. Dan latitude-nya itu rumusnya ini. Nah, untuk Z-nya ini kita ngambil dari ini. Kita pertama integrate cell. Dari kita ngambil dari height min-nya ini. Jadi ini kita copy, kemudian kita paste ke sini. Nah, dan untuk Z transducernya itu kita menggunakan 0,5. Lalu untuk H koreksinya itu nilai Z dikurang dengan nilai Z transducer, sama dengan ini dikurang Z transducer, kemudian enter. Maaf, ada kesalahan. Nah, ini hasilnya. Lakukan hingga selesai. Seterusnya. Ini untuk menit ke 10, ini kan 11:09 menit. Ini pukul 11:10 menit. Sama caranya. Integrate cell. Nah, kemudian date-nya itu kita copy saja dari sini. Kemudian longitude-nya itu kita lihat dari ini 624, kemudian ditambah, kemudian isi longitude-nya 205, 30 dibagi 60. Kemudian latitude-nya sama dengan 2 ditambah 55309 dibagi 60. Ya, benar kan? Ini sama saja. Nah, kemudian untuk Z transducernya itu kita copy dari sini, dari height min-nya. Kemudian untuk Z transducernya itu 0,5. Kemudian H koreksinya itu sama dengan Z dikurang dengan Z transducer. Oke. Nah, setelah selesai semuanya terisi seperti ini, kemudian yang kita gunakan itu hanya longitude, latitude, sama H koreksi. Jadi date-nya ini bisa kita hapus saja. Kemudian ini kita copy terlebih dahulu. Salah. Kemudian ini kita hapus.
Nah, setelah seperti ini, lalu kemudian yang di sini kita hapus dulu. Nah, pada longitude-nya ini kita ganti jadi X, latitude-nya kita ganti jadi Y. Nah, setelah itu kita klik file, kemudian kita save as dalam, save-nya itu dalam bentuk txt. Nah, ini pada save as type-nya ini kita ganti jadi teks. Kemudian kita ganti nama. Batimetri akustik. Kemudian kita save. Kita oke. Nah, setelah itu kemudian kita lanjut ke software ArcGIS. Nah, setelah ArcGIS-nya terbuka, kemudian kita klik file, kemudian klik add data, lalu add action data. Kemudian masukkan data yang sudah kita simpan dari Excel tadi dalam bentuk txt. Kemudian klik add. Kemudian untuk X field-nya itu X, kemudian Y field-nya itu Y, dan Z field-nya itu hak koreksi. Kemudian pada description-nya ini kita menggunakan WGS 1984. Kemudian klik OK, lalu klik OK. Kita tunggu. Nah, lalu maka akan muncul tampilan titik-titik seperti di gambar ini. Nah, setelah itu kita ke geoprocessing. Kemudian Arch Toolbox. Ini laptopnya sedikit lambat. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pilih 3D Analysis Tools. Kemudian kita pilih Raster Interpolation. Kemudian pilih IDW. Klik 2 kali. Tunggu sebentar. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini ketika diklik IDW-nya. Kemudian ini pada input point fiturnya ini kita pilih batimetri akustik ini. Lalu pada zat value-nya ini kita ganti jadi zat koreksi atau hak koreksi. Kemudian kita klik OK. Tunggu sampai proses ininya selesai. Nah, lalu akan muncul IDW-nya seperti ini. Kemudian kita pilih raster surface. Kemudian kita pilih contour. Kita klik 2 kali. Nah, untuk input rasternya itu kita pilih IDW. Kemudian untuk base contournya itu kita pilih 1.
Maaf ada kesalahan tadi, maksud saya itu kontur intervalnya itu kita tulis 1. Nah, kemudian kita klik OK. Kita tunggu lagi sampai prosesnya ini selesai. Pokoknya nanti sampai selesai, jika udah kontur ini kan sampai selesai, maka lalu akan muncul notifikasi di sini bahwa kontur berhasil. Nah ini saya juga kurang paham kenapa kontur saya itu bisa gagal seperti ini. Kemudian setelah itu kita lanjut, kan dari selesai IDW ini kita ke kontur. Nah karena kontur saya itu nggak tahu kenapa salahnya di mana, saya juga kurang tahu. Karena ini saya sudah mencoba berulang-ulang mengulangi step yang kontur ini, itu hasilnya sama, tidak menampilkan garis-garis konturnya. Nah, jadi kita skip saja. Jadi misalnya kan dari IDW ini terus kita ke kontur kan, nanti dia ada pemberitahuan bahwa konturnya itu sudah berhasil. Nah, terus nanti dia akan muncul garis-garis konturnya di sini pada gambar ini. Nah, kemudian pada bagian ini juga nanti ada muncul tulisan kontur. Nah, dari tulisan kontur itu kita klik kanan. Nah, misalnya ini tulisan kontur ya. Nah, kita klik kanan, kemudian kita pilih edit feature. Nah, kemudian kita akan start editing. Nah, jadi kita langsung skip saja karena ini tidak ada konten, jadi susah untuk jelasinnya. Kita langsung ke aplikasi Audivy saja. Ke aplikasi server. Kita buka aplikasinya. Ini sudah saya save sebelumnya. Nah, setelah kita buka aplikasi servernya itu akan tampilan seperti ini kan. Nah, kemudian kita masukkan datanya, klik grid, kemudian data. Kita masukin data, kemudian kita klik open. Nah, setelah itu kita klik OK. Di tampilan seperti ini, kita sesuaikan kolom A itu untuk X, terus kolom B itu untuk Y, dan kolom C itu untuk Z atau yang H tadi. Kemudian pada grading methodnya ini kita menggunakan kriging, kemudian kita klik OK. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian ini boleh kita simpan, boleh kita langsung close saja. Nah, ini kita langsung close saja, kita nolkan saja. Kemudian maaf, ada salah, kita ada yang terlewat. Kemudian kita klik map kan, kemudian new, kemudian kita pilih 3D surface. Kemudian kita masukin datanya, kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini bisa kita ubah warna-warnanya itu dari sini sesuai yang kita inginkan. Nah, terus juga di sini bisa kita kasih nama. Misalnya namanya batimetri misi Muniasi 2019 misalnya. Data. Kemudian kita klik OK, lalu akan muncul seperti ini. Ya, ini bisa kita edit. Kita klik teksnya jika mau mengeditnya atau mengaturnya. Kita besarkan seperti ini. Setelah itu show color scale-nya ini kita centang, maka akan muncul ini maksimum dan minimumnya. Ini kita kecilkan saja.
Ini kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Lalu kemudian, nah baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam pembuatan video saya ini masih terdapat kekurangan karena saya tadi tidak bisa tidak bisa membuat kontur pada ArcGIS tadi. Saya juga kurang paham salahnya di mana. Baiklah, cukup sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.